Pak Li punya sekretaris yang sempurna, bisa ngatur para senior di kantor, jago nego proyek tender, ngehalau para pengganggu. Tapi hari ini, sekretaris yang sempurna itu malah bilang mau resign. Ini surat pengunduran diri saya sudah tanda tanganin atas nama Bapak. Tunggu. Kamu bilang apa? Dia berani tanda tangan surat resign sendiri. Siapa suruh kamu biasa? Semua hal kamu suruh dia yang ngurus. Sekarang nggak bisa berkutik lagi, kan? Cuma sekretaris doang. Ganti aja apa susahnya. Sebarin berita. Aku, Li Yunchen, lagi cari sekretaris baru. Rekrutmen sekretaris baru benar-benar jadi ajang cari perhatian besar-besaran. 3 sekretaris berebut ngasih minum ke Pak Li, sampai tumpah-tumpah ke bajunya. Terus pada rebutan mau gantiin baju Pak Li. Di saat sedang diserbu, Pak Li tanpa sadar teriak manggil sekretaris Song buat nyelamatin dia. Abis teriak, dia baru inget kalau sekretaris Song udah resign. Pak Li mikir, selama sekretaris Song mau balik, dia mau disuruh apa aja juga boleh. Berhenti. Tolong semuanya sama Pak Fang. Jaga jarak. Pak Li punya OCD. Selain saya, orang lain, nggak boleh deket-deket. CV kalian bertiga, sudah saya lihat. Sebagai mantan sekretaris Pak Li, saya rasa, kalian bertiga nggak akan bisa memenuhi standar Pak Li. Kamu itu siapa? Ngomong kayak gitu ke aku. CV kamu juga udah kulihat. Wajahnya biasa aja. Ukuran badannya juga standar. Aku cuma punya satu yang lebih dari kamu. Sopan santun. Silakan pulang. Paling nggak suka orang yang arogan. Kamu keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Masih ngotot kayak gini. Bisa dituntut nanti. Satpam, baik. Bawa mereka keluar. Atas dasar apa nahan saya? Saya nggak mau pergi. Pak Li, 3 wanita cantik itu, sudah saya urus. Kalau memang nggak rela ninggalin pekerjaan ini. Sekretaris Song, ngapain pakai acara resign segala? Mau ngejar sesuatu? Ya harus dilepas dulu. Langsung aja ngomong mau apa. Jangan buang-buang waktuku. Hei, aku yang telpon, nyuruh sekretaris Song balik buat nyelamatin kamu. Oke. Pak Li, karena masalahnya udah selesai, saya permisi dulu. Oh, oh iya. Untuk kali ini, pekerjaan khusus setelah resign, ada bonusnya. Nanti saya ambil ke HRD. Mohon disetujui, Pak. Surat resign kamu ditolak. Ada peraturan perusahaan. Selama ini kan saya yang meriksa buat Bapak. Kedepannya saran saya Bapak baca sendiri aja. Karyawan berhak untuk resign. Kalau kedua belah pihak nggak mencapai kesepakatan, bisa mengajukan arbitrase ke tenaga kerjaan. Kalau Bapak butuh, bisa minta tolong ke asisten yang baru untuk mengajukannya. Kamu kan cuma mau apartemen di pusat kota. Kan, aku kasih deh, sama mobilnya juga, di garasi itu. Belasan mobil edisi terbatas global. Kamu pilih saja sesukamu. Pak Li, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk Anda adalah memilih sekretaris berikutnya. Haha. Keluar. Sekretaris Song. Aku mohon. Tetaplah di sini. Baru pertama kali menahan orang lain sudah ditolak. Pak Li sangat terpukul. Saat ini, pacar adik laki-lakinya menelepon dan ingin putus. Adik laki-lakinya membujuk dengan mengatakan minggu depan akan secara resmi memperkenalkannya kepada orang tua untuk membicarakan pernikahan. Pacarnya langsung berseri-seri. Pak Li sangat bingung. Apakah semua wanita begitu berubah-ubah? Adik laki-lakinya mengatakan kepadanya bahwa ini disebut taktik negosiasi. Tidak ada kompromi berarti belum memuaskannya. Pikiran Pak Li terbuka lebar. Teringat sebelumnya pernah memberi sekretaris Song sekuntum bunga mawar. Dia sampai menangis terharu. Ternyata kenaikan gaji tidak membuat sekretaris Song setuju untuk kembali. Karena yang sebenarnya dia inginkan adalah menikah dengannya. Dia sebenarnya ingin menikah denganku. Aku rasa, sekretaris Song seharusnya tidak memiliki pemikiran ini. Sebagai sekretaris, mendekatiku, memuaskan semua kesukaanku, membuatku tidak bisa lepas darinya. Air matanya adalah bukti terbaik. Kamu jago mengarang cerita ya? Aku tidak tertarik pada wanita, tapi Song cucu.
Karena kamu ingin menjadi Nyonya Li, dan aku membutuhkanmu, membantuku mengurus semuanya. Membuatku fokus, membangun kerajaan bisnisku. Maka kesepakatan ini, aku bisa terima. Minta pengacara untuk menyiapkan sebuah perjanjian pranikah. Kelopak mata berkedut. Memangnya kenapa? Hal buruk. Paparazi lagi. Halo, aku bukan lagi Sekretaris Li Yunchen lagi. Katanya Pak Li sudah menyusun perjanjian pranikah. Siapa calonnya? Beritahu kami sedikit beritanya. Pernikahan. Kudengar Pak Li sudah menyusun perjanjian pranikah. Gadis licik itu sebagai pewaris grup Zeng. Sangat yakin Pak Li ingin menikahinya. Ibu Pak Li juga secara diam-diam mengakui bahwa calon menantu laki-lakinya adalah gadis licik itu, dan menyuruh mereka berusaha untuk segera memberinya cucu laki-laki. Kondisi apapun bisa dibicarakan. Kapan aku bilang mau menikahimu, lalu kamu mau menikahi siapa? Dia. Yunchen. Sebelumnya kamu selalu menunda-nunda pernikahan. Aku pikir itu karena aku ada masalah apa, tapi sekarang aku mengerti. Ternyata seleramu bermasalah. Aku selalu percaya diri dengan seleraku, selalu sangat percaya diri, tahu siapa yang pantas menjadi Nyonya Li. Ibu Pak Li marah. Bagaimana bisa membiarkan seorang sekretaris menjadi Nyonya Li, dengan latar belakang yang rendah seperti itu? Sama sekali tidak pantas melahirkan keturunan untuk keluarga Li. Sekretaris Song tidak suka mendengar kata-kata ini, membantah. Apa dia menganggap dirinya sebagai mesin melahirkan untuk keluarga Li? Seorang wanita menikah pada dasarnya bukanlah untuk menjadi aksesori siapapun. Anak-anak adalah kristalisasi cinta orang tua. Gadis licik itu mengejek Sekretaris Song karena berasal dari latar belakang yang sederhana. Jangan coba-coba meninggikan diri sendiri. Sekretaris Song malah menyuruh gadis licik itu untuk mengurus dirinya sendiri dulu. Zeng Corp sudah diambang kehancuran. Hanya dengan menikah dengan keluarga Li baru ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sedangkan kehidupan pribadi gadis licik itu sangat kacau. Mungkin para reporter lebih tahu daripada dirinya sendiri. Kamu bicara omong kosong. Kamu mau memfitnahku. Silakan tuntut saya atas pencemaran nama baik. Biaya pengacara. Biar saya yang bayar. Tapi jika apa yang saya katakan itu fakta, maka biaya untuk menghapus tren dari pencarian populer. Saya tidak tahu apakah Tuan Li bersedia atau tidak untuk menanggungnya bersama saya. Atau jika Nona Zeng terungkap sesuatu, berita yang merusak citra Li Corp. Apakah Nona Zeng bersedia membayar ganti rugi 100 kali lipat? Apakah kau setuju? Tunggu saja kau. Aduh. Intinya, jika kau ingin menikahi wanita ini dan membawanya ke keluarga Li, kecuali aku mati. Sepertinya, kau benar-benar takut aku menikah dengan orang lain, jadi kau bergegas datang ke sini. Syarat pernikahan. Atau permintaan pernikahan. Laporan biaya, kemarin, mendapat telepon dari paparazi yang menyebarkan desas-desus tentangmu, tentang pernikahan. Ini, biaya untuk menangani krisis humas dan menyangkal rumor untukmu. Laporan biaya. Menyangkal rumor apa? Aku benar-benar ingin menikah. Perasaan Sekretaris Song. Aku sudah mengerti. Kamu, mengerti apa? Kamu, sudah lama menyukaiku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Nyonya Li. Hubungan pribadi antara kamu dan aku tidak akan berubah. Kamu hanya perlu membantuku mengurus pekerjaan dengan baik. Hal-hal lain, biarkan aku yang memikirkannya. Lagi pula, aku terhadap hal-hal antara pria dan wanita tidak tertarik. Kamu yang paling tahu tentang ini. Perasaanku. Bahkan aku sendiri tidak memahaminya. Tuan Li, Anda benar-benar cerdas, terlalu pintar. Tidak mengerti. Apa sebenarnya yang Sekretaris Song inginkan? Bagaimana caranya agar dia kembali ke sisiku? Adikku bilang, hati wanita itu hanya bisa tersentuh oleh sesuatu yang unik di dunia ini. Tuan Li langsung tercerahkan. Segera mengatur helikopter untuk mencari sesuatu yang unik di dunia. Melompat lagi. Masih bisa ada apa lagi yang lebih sial lagi? Song cucu. Aku punya sesuatu untukmu. Ini adalah sesuatu yang aku minta seseorang untuk mengambilnya dengan pesawat tadi malam. Air dari Gletser Alaska, bumi sebelum hari ini.
Mencatat memori bumi ini selama ratusan juta tahun. Dunia sebelum hari ini, semuanya ada di sini. Mulai sekarang, hanya ada kamu dan aku. Bunga ini disebut hanya mekar sekali setahun, dan setiap kali mekar hanya untuk satu malam. Aku menggunakannya untuk mewakili perasaanku. Mulai hari ini, aku akan membuat semua kekhawatiran dalam hidupmu, semuanya, layu bersama dengan buket bunga ini. Setiap hari bersamaku akan sempurna. HMPH, ternyata kau tersentuh. Li Yunchen, kau benar-benar orang yang tergila-gila pada cinta. Zheng Fei. Orang ini, dari kecil sampai besar selalu bersaing denganku. Apa-apa mau disaingin sama gue, cucu. Udah baikan. Mau ditemenin ke rumah sakit. Makasih atas perhatiannya. Pak Zheng, kenapa harus ke rumah sakit? Kamu kan bareng sekretaris Song. Kerja 6 tahun. Masa kamu nggak tahu dia, alergi serbuk sari? Sejak kapan kamu, alergi serbuk sari? Li Yunchen, kamu tuh merasa paling tinggi, ngasih harapan palsu. Tapi menurut gue, Sekretaris Song tuh nggak peduli sama kamu. Urusan lo apa? Sekretaris Song, ayo pergi. Sekretaris Song, maukah kamu berkencan denganku? Apa? Sebenarnya, pertama kali kamu muncul di sisi Li Yunchen, aku udah jatuh cinta sama kamu. Cuma aja, Zheng Group sama Li Group punya hubungan yang kompetitif. Aku takut perasaanku bakal ganggu kamu. Tapi sekarang udah nggak penting lagi, karena kamu udah resign. Aku bisa terang-terangan ungkapin perasaanku. Wah, so sweet. Sebagai laki-laki, sampai terharu gini. Cucu, maukah kamu berkencan denganku? Sekretaris Song itu orang gue, ngerti aturan gak sih? Dalam percintaan, nggak ada aturan siapa duluan. Lagian kamu nggak nanya perasaan sekretaris Song. Seenaknya mutusin buat dia. Kamu pernah mikirin kebahagiaannya? Cucu, gue nggak akan biarin siapapun nganggu kebahagiaan kamu. Ya udah, kita bersaing secara adil. Gue sama Zheng Fei. Kamu pilih siapa? Terima kasih atas tawarannya, Pak Zheng. Tapi, sekarang aku belum mau mikirin soal percintaan. Udah gue bilang. Dia nggak bakal pilih lo, apalagi lo. Sekretaris Song, gue perintahin lo berhenti. Gue bilang, Pak Zheng, Song cucu ini, nggak tahu diuntung. Lo kan cuma mau manfaatin dia, buat dapetin rahasia Li Group doang, gitu doang. Dia beneran ngira, lo suka sama dia. Song cucu. Masih panjang hari ke depan. Jangan percaya sama Zheng Fei, dia orangnya licik. Tapi setidaknya, dia ada benernya juga. Contohnya, pernah peduli sama perasaan orang lain. Lo pikir apa yang lo kasih, itu yang terbaik. Tapi nggak pernah nanya, orang lain mau apa. Terbang tengah malam, buat ngambil air. Ongkos bensinnya aja, udah mahal banget. Sayangnya, nggak cocok buat gue. Kayak sepatu Pak Li. Cuma cocok buat jalan, di jalan yang mulus. Nggak cocok buat jalan di jalanan berbatu yang gue tempuh. Mending, kita putus aja. Pak, satu tusuk gluten bakar, oke. Keluar rumah terlalu terburu-buru, lupa bawa dompet. Semua gara-gara Li Yunchen. Kamu bilang salah siapa? Bilang sekali lagi, aku tidak dengar. Di saku celanaku, bukan cuma kartu hitam, kadang juga ada uang receh. Halo cantik, gluten bakarnya sudah siap. Sosis bakar rasa istimewa. Kamu suka banget makan gluten bakar ya? Nikahi aku. Aku beli satu jalan penuh, yang jualan gluten bakar semua buat kamu sosis bakar rasa kopi. Saat melamar menjadi sekretarismu, saat itu aku sedang dalam masa-masa sulit, punya banyak utang. Sampai-sampai satu tusuk gluten bakar pun tidak mampu kubeli. Tapi sekarang, akhirnya semua utangku lunas. Tapi Li Yunchen, aku punya jalan hidupku sendiri. Ada kehidupan yang ingin aku kejar. Bagaimana jika kita kebetulan memiliki jalan yang sama? Setidaknya beri aku kesempatan untuk mengenalmu. Misalnya sekarang, aku tahu kamu suka makan gluten bakar.
Sekretaris Song, bisakah beri aku waktu 3 bulan lagi? 3 bulan ini akan menjadi masa jabatan terakhirmu sebagai sekretaris untuk menyelesaikan tugas-tugasmu dan juga masa percobaanku sebagai calon pacar. Bolehkah? Besok aku akan menyuruh orang menggali seluruh jalan ini dan memperbaikinya. Jalan apaan ini? Jelek banget.